Halo teman-teman, saya akan reading untuk zodiak Scorpio untuk edisi bulan Juli tahun 2022. Untuk reading kali ini saya akan shuffle dari dua deck, di mana deck yang pertama untuk love reading ya, dan deck yang kedua untuk reading tentang finansial, karir dan bisnis ya. Saya akan baca mulai deck yang pertama ya. Di sini saya akan selalu mengingatkan kepada teman-teman Scorpio bahwa ini adalah general reading ya, di mana energinya akan kolektif. Dengan demikian tidak akan resonate untuk semua teman-teman yang berzodiak Scorpio secara keseluruhan. Oleh karena itu saya mohon untuk semua teman-teman agar bijak di dalam menyikapi hasil reading ini nanti. Jangan sekali-sekali mengambil kesimpulan dari sebuah permasalahan di dalam hubungan atau permasalahan apapun itu hanya berdasarkan melihat general reading tanpa mencocokkan dengan kondisi yang ada pada saat ini ya. Silahkan disimak satu persatu kartu yang ada di tebaran kali ini. Jika tidak sesuai, artinya reading ini memang bukan untuk Anda ya. Karena yang terbaca di sini besar kemungkinan justru energi dari orang lain. Pesan saya untuk teman-teman yang kebetulan satu energi dengan tebaran kartu ini, silahkan diambil pesan positif dari reading ini jika ada. Untuk kartu yang pertama, Queen of Swords ya. Ini adalah seorang Scorpio ya. Dimana seorang Scorpio saat ini adalah seseorang yang tahu ya tentang bagaimana cara mewujudkan kebahagiaan di dalam diri versi diri seorang Scorpio ya. Jadi di dalam hubungan asmara pun ya, seorang Scorpio ya akan memprioritaskan terhadap hal-hal yang sejalan dengan apa yang menjadi pemikiran, tujuan ya. Untuk hal-hal yang di luar itu sepertinya seorang Scorpio ya akan menomorduakan ya, karena untuk saat ini yang menjadi prioritas di dalam diri seorang Scorpio adalah kebahagiaan dari seorang Scorpio itu sendiri ya. Oke. Untuk kartu kedua, The Chariot ya, ini adalah seorang Scorpio yang tahu apa yang menjadi tujuan dari seorang Scorpio ya. Jadi sisi positif dan sisi negatif dari apa yang diinginkan oleh seorang Scorpio di sini sudah dipelajari ya. Dan seorang Scorpio di sini tahu ya tentang apa resiko yang akan didapat ataupun apa yang akan ditemui di depan sana nanti ya, sehubungan dengan apa yang dipilih atau keputusan yang diambil oleh seorang Scorpio di sini. Kartu ketiga, Six of Swords ya. Untuk saat ini seorang Scorpio seperti sedang ingin ya move on atau ingin melepaskan segala sesuatu hal yang berhubungan dengan masa lalu ya. Walaupun ini nggak mudah ya untuk seorang Scorpio ya. Kalau dilihat dari energi kartu pertama, kartu kedua, dan kartu ketiga ya, walaupun di sini seorang Scorpio sudah sadar tentang apa yang menjadi prioritas dari diri seorang Scorpio ya, ada yang dilawan ya oleh seorang Scorpio di sini. Mungkin keinginan hatinya yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi pemikirannya ya. Karena kalau dilihat dari energi kartu ketiga, seorang Scorpio seperti berjuang dengan keras ya untuk tetap stabil di dalam kondisi saat ini ya. Untuk kartu keempat, Three of Swords ya, di sini ada perasaan sakit hati atau perasaan kecewa ya. Mungkin ini adalah hal yang berhubungan dengan masa lalu ya, yang ingin dilepaskan oleh seorang Scorpio di sini. Di kartu ketiga terlihat perjuangan dari seorang Scorpio ya. Dan kalau dikorelasikan dengan kartu keempat ya, ini artinya adalah perjuangan dari seorang Scorpio untuk stabil atau untuk tetap berada di dalam kondisi yang positif ya, terlepas dari suasana hati ataupun pikiran ataupun perasaan yang mungkin masih ada kekecewaan dari
apa yang sudah pernah terjadi di dalam hubungan dengan pasangannya ya. Untuk kartu kelima, Temperance. Ya, ini adalah ketulusan dari seorang Scorpio. Ketulusan yang terlihat dari energi kartu kelima ya. Seorang Scorpio ingin memaafkan, ingin dimaafkan juga, dan ini adalah penerimaan ya dari segala sesuatu hal yang sudah terjadi di dalam kehidupan asmara seorang Scorpio. Dan ini relate dengan kartu ke-6, The Stars ya. Dimana di sini seorang Scorpio ya terlihat memasrahkan segala sesuatu hal yang terjadi kepada sang pemilik semesta ya, menyerahkan kepada apa yang menjadi skenario dari sang pemilik semesta ya. Jadi memohon solusi ya kepada sang pemilik semesta sesuai dengan apa yang menjadi rencananya ya. Untuk kartu berikutnya, Seven of Swords ya. Ini adalah seorang Scorpio yang berusaha untuk memperbaiki ya segala sesuatu hal yang bisa diperbaiki ya. Ini juga bisa diartikan seorang Scorpio menata diri ya. Dan apa yang bisa diperbaiki di dalam kehidupan seorang Scorpio, misalnya saja dari sisi kestabilan emosi ya, ataupun dari bagaimana cara seorang Scorpio ya untuk menata kehidupan ya setelah segala sesuatu hal yang terjadi di dalam kehidupan seorang Scorpio ya, dimana di sini ada kekecewaan ya, ada hal yang sulit untuk diterima ya awalnya ya, walaupun semakin kesini sepertinya seorang Scorpio berusaha untuk memaksakan diri ya untuk menerima ini semua ya, tetapi kalau dilihat dari energinya seorang Scorpio berhasil di sini ya, berhasil untuk healing, berhasil untuk menerima ya segala sesuatu hal yang tadinya ya itu tidak mudah untuk seorang Scorpio di sini. Ya, di kartu ke-8 Six of Cups ya. Ini adalah seorang Scorpio yang terkadang merindukan ya seseorang yang spesial di dalam kehidupan seorang Scorpio di sini. Dan di sini ya ada hal yang membuat seorang Scorpio selalu teringat ya. Mungkin kenangan-kenangan manis ya. Masa-masa yang membuat seorang Scorpio menjadi memiliki banyak kenangan dengan seseorang tersebut ya. Oke, dan di kartu ke-9 Three of Wands ya. Ini adalah seperti seorang Scorpio yang masih ada yang ditunggu ya. Sebenarnya di dalam hati seorang Scorpio ya, seperti menantikan sesuatu hal di sini ya. Hanya saja seorang Scorpio tidak ingin ya melakukan tindakan apapun ya. Hanya bisa menunggu ya di sini ya. Sambil melihat situasi ya. Mungkin seorang Scorpio sebenarnya ingin menyapa seseorang tersebut juga bisa, atau karena rasa rindunya ada hal yang membuat seorang Scorpio di sini ya. Seperti ya mungkin ingin berinteraksi ya, tetapi Scorpio sepertinya melawan hati ya, atau melawan perasaan ya, yang dirasakan saat itu ya. Untuk kartu ke-10 Knight of Pentacles ya. Seorang Scorpio berusaha untuk tetap fokus ya dengan apa yang menjadi tujuan dari seorang Scorpio saat itu ya. Mungkin ada hal yang menjadi prioritas di dalam kehidupan seorang Scorpio saat ini ya. Misalnya saja prioritasnya tentang karir ya, prioritasnya tentang pekerjaan ya. Atau segala sesuatu hal yang menurut seorang Scorpio ini adalah hal yang lebih bermanfaat daripada terlarut di dalam perasaan ya, memikirkan atau merasakan rasa sakit hati ya. Memikirkan tentang harapan kepada seseorang yang masih spesial di hati ya. Terlihat memaksakan diri, terlihat tidak mudah, tetapi intinya di sini seorang Scorpio bisa ya, karena di kartu kelima Temperance ya, ada penerimaan, The Stars ya, ada penyembuhan ilahi ya terhadap apa yang tidak mudah untuk diterima atau dirasakan pada saat itu ya. Satu kartu. Knight of Wands ya. Oke.
Ya, sebenarnya Scorpio menikmati kebebasan saat ini ya, kebebasan untuk berkreasi, kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk fokus dengan apa yang menjadi tujuan dari seorang Scorpio ya. Di kartu pertama Queen of Swords ya, terlihat seorang Scorpio di sini begitu ingin fokus dengan apa yang menjadi kebahagiaan dari seorang Scorpio itu sendiri ya. Walaupun di sini tidak mudah ya prosesnya ya. Oke Scorpio, jika memang dirimu dengan seseorang yang spesial di hatimu ini ya adalah yang terbaik satu dengan yang lainnya, semoga saja sang pemilik semesta menyatukan kalian kembali dengan caranya yang rahasia ya. Tetapi jika memang dirimu dengan seseorang ini hanya untuk saling belajar satu dengan yang lainnya ya, semoga saja apa yang menjadi pelajaran di dalam hubungan ini ya bisa membantumu ke depan nanti untuk bertemu dengan kebahagiaanmu sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari Scorpio ya. Oke, sekian dulu reading untuk asmara. Kita berlanjut ke reading tentang karir dan finansial. Karir dan finansial untuk Scorpio di bulan Juli tahun 2022. Oke, untuk kartu yang pertama, Ten of Wands ya, ini adalah perasaan terbebani atau perasaan berat yang dirasakan oleh seorang Scorpio ya, karena ada beban di dalam pekerjaan atau tugas dan tanggung jawab ya. Oke, dan di sini seorang Scorpio sepertinya didukung oleh teman-teman yang cukup solid ya. Di kartu kedua ya, ini adalah orang-orang yang positif ya di samping seorang Scorpio. Ini bisa sahabat ya, bisa teman sekerja ya, bisa juga keluarga ya, yang memberikan dukungan ya untuk sama-sama membangun tujuan ya dari seorang Scorpio ya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang bisa memberikan cara pandang yang positif ya kepada seorang Scorpio pada saat Scorpio tidak bisa melihat sebuah solusi ya, karena ada perasaan terbebani ya, ada perasaan di mana di situ seorang Scorpio seperti dipojokkan oleh ya, sebuah kondisi ya. Ini adalah orang-orang yang selalu ada ya di dalam kehidupan seorang Scorpio. Untuk kartu berikutnya, Knight of Pentacles ya, ini adalah tujuan ya yang ingin dicapai oleh seorang Scorpio, dan seorang Scorpio konsisten ya untuk mencapai tujuan tersebut. Walaupun di kartu pertama ada perasaan berat ya, ada perasaan tidak mudah ya. Tetapi kalau dilihat dari energinya di sini ya, perasaan berat tetap membuat seorang Scorpio bersemangat untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari seorang Scorpio. Di kartu keempat, Eight of Swords ya, ini adalah kekhawatiran yang dirasakan oleh seorang Scorpio. Mungkin kekhawatiran karena ekspektasi dari seorang Scorpio itu sendiri juga bisa ya. Ekspektasinya terlalu tinggi ya. Dan di sini seorang Scorpio seperti ada perasaan takut untuk tidak bertemu dengan apa yang menjadi ekspektasi atau target dari seorang Scorpio ya. Padahal kalau dilihat dari energi kartu keempat ya, Eight of Swords, sebenarnya seorang Scorpio bisa mengalahkan ketakutan itu ya. Karena ketakutan ini hanya berasal dari asumsi seorang Scorpio ya. Untuk faktanya mungkin tidak semenakutkan itu ya. Faktanya bisa jadi seorang Scorpio mampu ya
Untuk kartu kelima, Queen of Pentacles, ya, ini adalah target dari seorang Scorpio, di mana target dari seorang Scorpio di dalam menentukan kepuasan, ya, di dalam pencapaian dari bisnis atau pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Scorpio, ya. Di sini standar yang dipakai oleh seorang Scorpio adalah standar yang di atas rata-rata orang lain, ya. Jadi pencapaian yang didapat seorang Scorpio bisa jadi di mata orang lain adalah sesuatu yang sangat besar, ya. Tetapi untuk Scorpio sendiri menyikapi pencapaian yang ada di dalam genggamannya, ya, itu masih belum memuaskan atau itu masih belum bertemu di titik kepuasan yang diinginkan oleh seorang Scorpio, ya. Untuk kartu ke-6, Six of Pentacles, ya, ini adalah orang-orang di sekitar Scorpio, di mana orang-orang di sekitar Scorpio sepertinya menginginkan Scorpio membantu secara finansial, ya. Jadi ini adalah uluran tangan yang diharapkan oleh orang-orang yang ada di sekitar Scorpio, ya. Mungkin orang-orang melihat seorang Scorpio adalah orang yang mapan, ya, seseorang yang memiliki kemampuan finansial, ya. Jadi wajar kalau teman-temannya atau orang di sekitarnya, ya, mungkin kerabatnya yang membutuhkan bantuan, ya, dari seorang Scorpio, ya, berharap untuk dibantu Scorpio, ya. Untuk kartu ke-7, Two of Swords, ya, ini adalah hal yang tidak mudah untuk seorang Scorpio. Ini bisa dari energi kartu ke-6, ya, bisa juga dari energi kartu pertama, ya, tentang pekerjaan yang saat ini sedang menjadi beban dari seorang Scorpio, ya. Kalau saya lihat ini ada kemungkinan 50-50, ya, antara energi dari kartu pertama dan kartu ke-6. Oke, bisa juga ini untuk yang energi dari kartu ke-6, ya, tentang orang-orang yang ada di sekitar Scorpio yang meminta bantuan. Ini membuat Scorpio seperti seseorang yang berada di persimpangan, ya, mau memilih ke kanan atau ke kiri, keduanya sama-sama beresiko, ya. Bisa juga untuk yang energi kartu pertama, Scorpio di dalam menentukan kebijakan di dalam pekerjaan, ya, di sini bertemu dengan dua keputusan yang sulit untuk dipilih untuk dipertanggungjawabkan, ya. Karena keduanya berbenturan dengan kepentingan yang ada di dalam satu kondisi, ya. Oke, untuk kartu ke-8, Nine of Swords, ya. Di sini seorang Scorpio seperti terkadang di malam hari, ya, overthinking, ya, dengan segala sesuatu hal yang terjadi atau ada di dalam, ya, pekerjaan, ya, ataupun kehidupan seorang Scorpio, ya. Banyak yang membuat Scorpio seperti tidak bisa istirahat dengan tenang, ya, karena mungkin ada banyak orang yang ingin dibantu. Di satu sisi seorang Scorpio mungkin sedang berhemat, ya. Jika orang tersebut dibantu, kemungkinan besar dia tidak bisa mengembalikan jumlah pinjaman sesuai dengan apa yang diinginkan, ya. Jika diberikan sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan dari seorang Scorpio, seseorang tersebut mungkin merasa tidak puas dan ingin meminjam lebih, misalnya seperti itu, ya. Semoga saja segala sesuatu hal yang berhubungan dengan hutang piutang, ya, seorang Scorpio bisa bijaksana di dalam memberikan keputusan, ya, karena jangan sampai kebaikan yang saat ini diberikan oleh seorang Scorpio kepada orang lain justru akan menjadi bumerang di kemudian hari. Untuk kartu ke-9, Nine of Pentacles, ya. Ini adalah seorang Scorpio yang merasa bahwa seharusnya seorang Scorpio, ya, bertemu dengan kemakmuran, kemapanan, ya, sesuai dengan apa yang menjadi kerja keras dari seorang Scorpio, ya, karena di sini seorang Scorpio merasa layak, ya, untuk mendapatkan itu semua, ya, dengan kerja keras dari seorang Scorpio, ya. Oke, untuk kartu ke-10, Ace of Wands, ya. Ini adalah terobosan baru dari seorang Scorpio, ya, di mana di sini seorang Scorpio seperti bertemu dengan sebuah kondisi di mana di situ seorang Scorpio bisa bertemu dengan solusi, ya, atau jalan pintas, ya, untuk mencapai tujuan dari seorang Scorpio, ya. Ini adalah ide brilian, ya, cukup berani, ya. Bisa juga ini adalah peluang bisnis, tetapi di sini sepertinya seorang Scorpio harus berani untuk mengambil resiko, ya.
keberanian yang cukup beresiko. Tetapi jika seorang Scorpio bisa menerapkan dengan baik, sepertinya akan bertemu dengan ekspektasi itu sendiri ya. Oke. Satu kartu lagi. Judgment, ya ini adalah pencerahan ya. Pencerahan yang didapat oleh seorang Scorpio ya. Bisa jadi ini adalah hal yang tadinya di situ ada ketidakterbukaan ya. Atau ada hal yang ditutup-tutupi, di mana di situ ada hal yang dirugikan. Atau ada pihak yang dirugikan ya dari permasalahan tersebut. Di sini terlihat dengan jelas siapa yang seharusnya bertanggung jawab tentang permasalahan tersebut ya. Oke. Yang betul akan terlihat betul, yang salah pun akan terlihat salah ya di sini ya. Atau bisa juga ini bisa diasumsikan ya seorang Scorpio ya yang mendapatkan pencerahan ya dari apa yang menjadi ketidaktahuan sebelumnya ya. Oke, intinya semoga saja pencerahan ini adalah pencerahan yang menguntungkan bagi seorang Scorpio ya, bukan merugikan karena membuka sebuah tabir kejahatan ya. Oke Scorpio, semoga saja sukses di bulan Juli dan bulan berikutnya. Sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.